Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cahiku. Kali ini saya akan sedikit sharing tentang cara bagaimana install driver flash tool untuk keperluan flashing HP Sony Xperia ya. Baik Sony Xperia versi global maupun versi yang Jepang ya, yang dari Jepang. Ada yang AU, Softbank, Docomo, dan yang lainnya. Yang jelas driver ini digunakan untuk melakukan flashing. Oke, kita bisa lihat dulu ya. Di sini ada 3 file. Ini ada firmware Sony Xperia XZ2 versi global, dan ini new flasher ini enggak dipakai. Kita hapus saja ini. Oke, tersisa 2 file, dan yang satu lagi flash tool driver. Nah, di sini di layar yang satunya lagi, atau mungkin di sebelah file manager itu ada device manager untuk mendeteksi HP-nya nanti seperti apa kalau misalkan drivernya sudah diinstal ya. Oke, yang pertama kita install dulu drivernya ya, driver flash toolnya ya. Kita klik 2 kali di sini. Oke, kita tunggu ya. Untuk file-filenya ada di link deskripsi ya. Kita klik yes. Ini saya menggunakan Windows 11 ya, 64 bit. Kalau untuk instalasi seperti ini saya saranin minimal di Windows 10 64 bit ya. Kalau misalkan Windows 7 bisa digunakan, cuman lebih amannya itu di 10 karena kebanyakan yang sukses itu di Windows 10 64 bit. Oke ya, setelah kita klik 2 kali tampilannya seperti ini, bisa dilihat. Kita klik next saja. Nah, setelah di sini, ini kan di sini banyak sekali drivernya ya, bisa dilihat itu banyak. Kita cukup centang checklist yang 2 saja, ini yang paling atas, flash mode driver dan fastboot driver. Kita checklist ini saja 2. Nah, jika sudah di checklist, kemudian kita klik install. Oke, setelah klik install kita tunggu prosesnya sampai selesai. Untuk cepat atau tidaknya instalasi driver itu tergantung PC-nya ya. Kalau misalkan PC-nya speknya memadai itu ya lebih cepat. Kalau speknya kentang kayak punya saya ini yang saya gunakan, ya sabar. Gitu aja sih. Oke. Jadi pas install itu ada install juga Sony Mobile Software Update Driver Setup. Setelah itu terinstall, kita klik finish saja. Nah, setelah Sony Update Driver Setup selesai diinstal, maka ada keterangan seperti ini, device driver install wizard. Kita klik next saja. Nah, ini keterangannya silang. Kenapa silang? Karena sudah melakukan instalasi driver ADB sebelumnya. Jadi kalau misalkan yang sudah install driver ADB, maka di sini silang karena di control panel. Oke, kita buka control panel ya. Kita pilih di program saja atau terus uninstall program. Nah, ini driver, ini Windows driver packet Google INC. Yang ini sama dengan driver yang ada di dalam flash tool tadi yang kita install. Jadi kalau misalkan kalian sudah install driver ADB sebelumnya, mungkin buat keperluan install navigasi gestur atau mungkin
cloudware aplikasi, maka di situ akan keterangannya akan silang ya. Jadi kalau misalnya keterangannya silang, kita hanya cukup klik finish saja. Oke, di sini sudah selesai ya, completing FlashTool Xperia Driver Pack. Jika sudah seperti ini, kita klik finish. Oke, setelah itu kita coba konekkan HP Sony ke PC yang tadi kita install ya. Kita bagaimana, coba ini saya tampilkan HP-nya ya, videonya. Oke, biar jelas juga saya tampilkan PC-nya. Jadi lihat ya, ini tampilannya yang tadi di scan dulu. Kita baca saja langsung. Oke, di sini ini ada Sony Xperia XZ2 ya, bisa dilihat. Ini Sony Xperia XZ2 dengan wallpaper kayak apa biar lebih terang. Wallpaper Sinop juga. Oke, kita masuk ke mode FlashTool ya. Gimana cara masuk ke mode FlashTool? Cukup mudah ya, kita matikan saja HP-nya. Oke, jika sudah mati HP-nya, kita coba konekkan ke PC yang tadi kita, PC atau laptop yang tadi kita install driver FlashTool-nya ya, dengan cara kita tekan tombol bawah, ditahan, kita tekan tombol bawah, tahan, kemudian kita colokkan ke USB. Oke, sampai indikator ininya warnanya hijau ya, seperti ini. Oke, jika sudah hijau, kita lepas tombol apanya ini ya namanya, tombol bawahnya. Oke, kita coba cek apakah sudah terdeteksi atau belum. Di sini sudah ada keterangan other device as OJ plus device. Itu tandanya drivernya sudah terinstall. Nah, kalau misalkan kita biar lebih maksimal lagi, tadi kan ada keterangan gagal seperti itu ya, biar kita lebih yakin lagi, kita kopikan ADB setupnya driver ADB yang bisa di-download juga di link deskripsi ya. Oke, ini masih terdapat seperti ini ya. Ini sebenarnya sudah terbaca. Kita klik di sini, kita pastikan aja. Oke, kita klik kanan, kemudian ekstrak, bisa nggak ya? Kita ekstrak instalasi drivernya ya, seperti ini ya. Setelah terekstrak seperti ini, kita di sini yang ADB kita kopikan ke drive check, kita kopikan ke sini. Karena sudah ada, kita replace saja. Nah, setelah terreplace, kita buka foldernya. Ini ada kan seperti ini ya, dan kita kembali lagi. Nah, ini di hasil ekstrak yang tadi, kita pilih driver. Nah, setelah di driver,
kita klik dua kali di ini X64 atau X86. Kalau misalkan Windowsnya 64 bit, kita pilih ini. Kita klik yes saja, kemudian kita next. Maka di sini keterangannya Google Lensa centang, ini yang tadi silang, ini centang. Kemudian finish. Oke, setelah finish kita di this PC ini klik kanan, kemudian property. Saya agak bersabar ya karena speknya laptopnya kebetulan sayangnya. Nah, setelah di property kita pilih advanced setting, kemudian di advanced setting kita pilih environment variable. Setelah tampilan seperti ini kita pilih yang pet. Nah, setelah di pet kita pilih edit. Nah, di sini tampilan setelah kita klik edit, kita klik new. Nah, setelah kita klik new, kemudian kita klik browser, kita arahkan ke folder ADB yang kita kopikan di chat. Oke. Kemudian oke. Setelah itu kita oke, kemudian kita tutup ini, kita tutup ini. Kita coba lagi ya, diskonekkan dulu HP-nya. Oke, ini kondisinya masih dalam keadaan mati ya. Di drivernya juga nggak ada keterangan bawah. Kita tekan tombol bawah lagi, volume bawah, kemudian colokan lagi sampai muncul hijau. Oke, kita lepas. Oke, drivernya terbaca. Nah, setelah tadi kita install driver ADB ulang dengan cara mengekstrak file instalasi ADB nya yang ini, instalasi yang yang ini ADB setupnya ya. Ini hasil ekstraknya yang langkah yang akhir-akhir tadi. Maka setelah kita lakukan instalasi ulang dengan cara yang berbeda driver ADB nya ya, ini drivernya akan langsung terdeteksi seperti ini, SOCM plus device. Jadi agak berbeda sama yang pertama. Yang pertama itu terdeteksi other device, kemudian ada keterangan di bawahnya SOCM plus device. Nah, setelah tadi kita install driver ADB nya dengan metode ekstrak isi file instalasi ADB setupnya, kemudian kita kopikan dan install driver versi 64, terus ada pengaturan sedikit, kemudian kita masuk lagi ke ini ya, ke metode fastboot, langsung terdeteksi SOCM plus device. Jadi kalau misalkan sudah terdeteksi SOCM plus device seperti ini ya, bisa dilihat ya di screen layar ya, ini tandanya HP Sony Xperia kalian sudah bisa di flash menggunakan driver ini. Yang jelas drivernya sudah siap untuk melakukan flashing Sony Xperia. Mungkin seperti itu. Semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan mohon maaf, dan mohon bantuannya untuk subscribe, like, comment, share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.